Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arsep Hidayat akan melakukan konseling individu terhadap seorang guru. Dia mengajar di sekolah negeri. Mari kita panggil dia, Bapak Rizky Barkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Pak Rizky? Baik, alhamdulillah untuk hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kan sekarang ini dalam masa pandemi ya. Bagaimana? Oh, sebelumnya gini aja. Bapak itu ngajar di mana? Kelas berapa? Dan punya berapa murid? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Barkah. Untuk saya saat ini saya mengajar di SDN Singasari 3, Kecamatan Jonggol. Saya ngajar di kelas 4 dan jumlah murid di kelas 4. Dan saya kelas 4A itu kurang lebih jumlah muridnya sekitar 36 orang. 36 orang dalam satu kelas. Dalam satu kelas 36 orang. Nah, selain kelas 4 apa Pak Rizky apa mengajar yang lain? Nah, untuk mata pelajaran tambahan saya juga memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dia megang PAI ya. Ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Nah, kan dalam satu kelas itu apa terdiri agama Islam apa ada agama yang lain? Nah, untuk di sana sendiri karena minoritas itu banyak sekali orang luar, Ya, jadi untuk agama pun dalam satu kelas itu berbeda-beda. berbeda-beda. Iya, mungkin ada yang kebanyakan yang memang agama Muslim dan ada tambahan dari beberapa luar sana ada agama yang berbeda. Kalau yang di luar agama Islam, Bapak Rizky sendiri yang pegang atau guru yang lain? Untuk yang di luar agama Islam itu tidak saya yang pegang karena yang lain ada. Ke guru yang lain ya. Oke, itulah perkenalan singkatnya. Ya, di sini saya akan melakukan konseling individu. Konseling individu adalah membahas permasalahan yang klien miliki. Nah, klien tersendiri adalah Bapak Rizky tersendiri. Nah, untuk saat ini masalah apa yang Bapak Rizky hadapi dalam mengajar dalam suasana kondisi pandemi COVID-19? Baik, akan saya jawab. Jadi untuk masalah tersendiri pada saat pandemi ini mungkin bukan hanya saya yang mengalami. Iya. Jadi memang seluruh tenaga pengajar untuk pada saat ini memang sedang mengalaminya. Mungkin kesulitannya jadi untuk penyampaian materi karena tidak langsung secara tatap muka dengan murid, Iya. itu yang menjadi beban. Kenapa? Jadi guru harus bisa mencari terobosan bagaimana cara menyampaikan supaya anak itu bisa menerap atau bisa menyerap apa yang kita sampaikan juga agar anak tidak jenuh. Iya. Dan balik lagi untuk pembelajaran ini kan kembali ke orang tua. Iya. Ada pula untuk mungkin sebagian besar untuk anak-anaknya orang tuanya juga mungkin ada yang bekerja. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu mungkin hambatan juga ketika pembelajaran disampaikan. Mungkin memang sebetulnya harus bimbingan penuh dari orang tua, Harus tetapi dari orang tua. ya bimbingan penuh dari orang tua. Kenapa? Ya. Karena pada saat guru menyampaikan Ya. nanti akan ada penyampaian ulang dari orang tua. Itu untuk yang memang orang tuanya tidak sibuk bekerja. Iya. Tapi yang menjadi hambatan itu ketika orang tuanya bekerja, anak itu bekerja sendiri. Nah, apakah mereka mampu untuk bekerja sendiri? Dan mungkin itu menjadi hambatan. Jadi dalam situasi kali ini pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk pembelajaran ini masih dilakukan secara daring. Untuk kelas 4 ada hambatan apa enggak dalam pembelajaran? Sampai saat ini alhamdulillah untuk hambatan itu ya memang tadi hanya beberapa hambatan, diantaranya ya untuk agar si murid tersebut bisa benar-benar belajar di rumah. Ya. Jadi untuk penyampaiannya yang tadi itu yang susah itu mungkin penyampaian materi dan sulit dicerna oleh anak karena tidak langsung secara tatap muka. Apalagi untuk mata pelajaran tertentu yang Ya. memang harus dipraktekkan. Salah satunya mungkin ada matematika, itu kan mungkin menjadi hambatan tersendiri bagi orang tua. Karena harus tatap muka biar lebih iya. gampang biasanya. Salah satunya itu. Nah,
dalam pembelajaran PA ini sistem apa yang Bapak gunakan? Apakah menggunakan WhatsApp grup atau aplikasi yang lain atau bagaimana? Nah, untuk pembelajaran sendiri mungkin ada beberapa yang saya gunakan, di antaranya yang memang yang sedang yang tidak sulit. Ya, WA itu yang saya gunakan, WA group untuk penyampaian materi, lalu untuk pengiriman tugas pun seperti itu. Nah, selain itu ada evaluasi yang saya gunakan. Itu untuk evaluasi, setiap minggunya ada evaluasi atau Ya. ujian. Itu digunakan menggunakan Google Form. Jadi seperti itu. jadi dalam setiap hari itu menggunakan WhatsApp group, sedangkan dalam evaluasinya 1 minggu sekali itu menggunakan Google Form. Iya, seperti itu. Nah, adakah anak yang tidak paham mengenai WhatsApp group terus Google Form? Adakah anak yang seperti itu? Nah, mungkin untuk anak sendiri memang kalau awal itu mungkin memang kesulitan. Iya, tapi untuk beberapa bulan ini karena mungkin sudah biasa, ya mereka pun beradaptasi dengan keadaan juga. Ya, Mungkin yang tadinya memang ada sebagian yang tidak paham mengenai Google Form. ya, Ya untuk sekarang ini mungkin karena udah beradaptasi sudah lancar semua. sudah lancar semua. Jadi dari kelas 4A ya yang berjumlah 36 orang. Untuk saat ini tidak ada kesulitan dalam pembelajaran. Kalau kesulitan dalam pembelajaran alhamdulillah tidak ada. Ya, Tetapi ya mungkin ada sebagian anak dari yang keluarga yang kurang mampu mungkin. ya, Ada dari 36 orang itu ada beberapa anak mungkin yang memang dapat dikatakan anak yang tidak mampu. Nah, bisa saja karena ada kekurangan, bisa juga itu mungkin ada kadang setiap harinya ada yang tertinggal di dalam pembelajaran. Nah, kan ini untuk anak SD ya. Nah, dalam satu hari ini ada berapa pembelajaran gitu? Apa sesuai jadwal? Ada pemangkasan waktu atau bagaimana? Nah, untuk pembelajaran sendiri memang setiap hari itu memang sudah ada jadwal, tetapi jadwal hanya sebagai acuan. Ya, Ada dalam jadwal itu ada yang dalam satu harinya ada 2 pelajaran mata pelajaran, ya, ada juga yang 3 mata pelajaran. Nah, untuk pemberian materinya sendiri itu ada jeda waktunya. Nah, misalkan pagi itu saya absen dulu. Setelah itu nanti sekitar pukul 8 kita memulai pembelajaran, juga pemberian tugas. ya, Nah, ada jangka waktu beberapa menit bahkan 1 jam lebih itu untuk pemberian jangka waktu. Setelah itu nanti ada pembelajaran yang kedua. Nah, jangka waktu itu untuk apa? Jadi karena ada beberapa orang tua yang memiliki anak yang sekolahnya itu tidak hanya 1, bahkan ada 4 orang anak dengan handphone yang sama. jadi barengan Nah, gitu, iya, bergilir. itu juga mungkin jadi salah satu kendala karena Ya, bergilirnya itu untuk handphone penggunaannya karena mungkin handphonenya terbatas. ya, Jadi untuk pembelajaran itu bergilir. Nah, jadi saya memberikan jangka waktu untuk pembelajaran itu. oke, baik. Nah, kan dalam daring biasanya masalah yang dialami itu kuota. Nah, dari wali murid tersendiri, apakah sudah ada yang protes terhadap Bapak, khususnya wali kelas kan Bapak? Iya. Wali kelas, apakah sudah ada yang protes? Orang tua, saya keberatan karena kuota boros dan sebagainya. Apakah ada yang seperti itu? Nah, sampai saat ini mengenai kuota atau untuk jaringan internet itu alhamdulillah belum ada dan tidak ada mudah-mudahan. Ya, karena Mudah-mudahan. kenapa orang tua sendiri juga memahami atas keadaan yang ini. Jadi ya emang keadaan seperti ini mau tidak mau orang tua pun harus berjuang demi anaknya. Iya, Ya, jadi apapun untuk pembelajaran anak biasanya orang tua itu ya memang mengikuti. Jadi untuk yang terpenting anak bisa belajar juga bisa mengikuti pembelajaran setiap hari walaupun tidak secara langsung tatap muka. Dan mungkin banyak juga orang tua yang mengeluh, tapi mengeluh bukan karena pembelajaran, iya. karena pengen cepet-cepet masuk sekolah. Kenapa itu kok jadi pengen cepet-cepet masuk sekolah? Padahal kan bisa ngumpul di rumah gitu, berkumpul sama keluarga. Kenapa harus cepat-cepat masuk sekolah? Nah, mungkin orang tua juga karena mungkin dari basicnya mereka kebanyakan ya mungkin ibu rumah tangga. Ya, Ya, tujuan mereka menyekolahkan anaknya untuk sekolah, belajar di sekolah. Nah, sedangkan sekarang mereka harus dikembalikan ke rumah. Otomatis orang tua
yang tadinya aktivitasnya mungkin banyak bekerja atau yang lain sebagainya, sekarang harus membimbing anak. Jadi itu kesulitannya. Jadi kesulitan orang tua untuk membimbing anak-anaknya, bukan lagi orang tuanya harus bekerja dan lain Ya. sebagainya. Mungkin sekarang lebih ditekankan untuk membimbing anaknya. Jadi salah satu yang kesulitan orang tua itu adalah membimbing anak-anaknya, apalagi pada saat pembelajaran. Jadi sangat susah sekali. Banyak orang tua yang bilang seperti itu. Jadi ini mendidik anak itu susah ya. Iya, makanya. Padahal anak sendiri tapi Iya. susah. Makanya disekolahkan gitu. Iya. Jadi untuk tujuan mereka kan untuk menyekolahkan anaknya belajar di sekolah, Iya. tujuannya. Pada saat ini dikembalikan lagi ke rumah, itu menjadi hambatan. Salah satu hambatannya pembelajaran di rumah itu ya orang tua yang makin lama makin pusing mungkin. Makin pusing, anaknya makin susah mungkin Iya. ya untuk dikendalikannya. Terus anak juga kan untuk pembelajaran di sekolah itu bisa langsung, kalau kita secara tatap muka, konsentrasi anak lebih baik dibandingkan dengan di rumah. Kenapa? Karena ketika anak di sekolah pembelajaran bisa secara langsung, Ya. pemberian materi dan tugas pun secara langsung. Nah, ketika di rumah anak mau menulis sedikit pun sudah berbeda. Sudah berbeda, Iya. malesnya ampun. Malesnya itu Ya. ya mungkin sangat susah sekali. Nah, masalah nilai ini kan sekarang ini pembelajaran nilai. Nih di rumah ya. Masalah nilai bagaimana, terus nilai, terus kemampuan anak itu berbanding jauh apa tidak dengan yang dilakukan di kelas. Nah, untuk penilaian sendiri mungkin ada beberapa metode penilaian. Iya, metode Di antaranya ya penilaiannya. untuk metode penilaian itu ketika saya mengirimkan tugas Iya. dan anak biasanya itu langsung mengirimkan tugasnya untuk mata pelajaran tertentu. Nah, Iya. langsung misalkan saya ambil mata pelajaran matematika. Iya. Ketika saya memberikan tugas kepada anak dan anak menyetorkan hari itu juga, nah ketika itu anak-anak pun yang saya berikan tugas itu apabila mampu menjawab baru saya kasih nilai. Tetapi kalau tidak, kalau masih ada yang salah misalkan, nah saya berikan untuk leluasa untuk dibenarkan terlebih dahulu. Nah, juga untuk penilaian itu saya menggunakan 1 minggu sekali itu ada buku tugas itu dikumpulkan. Oh, jadi ada Iya, pertemuan ada dalam pertemuan, 1 tapi minggu. Karena melalui komite kelas dari Ah. orang tua siswa, jadi beberapa siswa tersebut mengumpulkan ke salah seorang lalu dibawa ke sekolah, ya seperti itu. Oh, jadi dikumpulkan dari satu orang tua wali murid itu dikumpulkan Iya. kepada satu orang. Iya. Kemudian dari pihak sekolah pun ada yang mengambilnya atau diantarkan ke sekolah. Dihantarkan sekolah dengan batasan-batasan mungkin. Iya. Ya, dengan menggunakan protokol Iya, kesehatan. masih menggunakan protokol kesehatan juga. Mungkin untuk orang tua tidak masuk ke area sekolah. Oh, Karena jadi ada di luar. perbatasan sekolah antara luar mungkin di gerbang ya. Iya, di Ya, gerbang. Yang terpenting jadi tugas anak itu selama saat ini pemberian tugas itu bisa secara langsung dikoreksi. Kenapa? Karena anak pun jenuh, tugas tiap hari ada tetapi tidak ada penilaian, pasti seperti itu. Jadi saya ambil metode untuk penilaian selain melalui WhatsApp grup itu atau jalur pribadi juga, ada juga dengan metode pengumpulan tugas. Ya seperti itu. Kenapa fungsinya? Jadi anak pembelajaran di rumah mereka belajar, pemberian tugas juga mendapatkan nilai secara langsung. Jadi ada bukti fisik nilai. Ada bukti fisiknya. Juga itu sebagai acuan bahwa guru itu setiap hari ya memberikan tugas dan memberikan materi. Ada buktinya, bukti fisiknya. Ya seperti itu. Nih, menurut Bapak tingkat stres siswa itu sekarang bagaimana itu? Menurut Bapak? Nah, tingkat kesetresannya mungkin ketika pembelajaran di rumah itu sulit, memang sulit untuk mereka pahami. Jadi mereka dari mungkin pembelajaran di rumah itu banyak godaannya. Iya. TV salah satunya. Nah, salah satunya TV, juga handphone mungkin. Iya. Itu menjadi hambatan. Nah, jadi yang jadi stres itu mungkin ketika anak salah satu anak ketika saya memberikan materi dia tidak memahami. Nah, itu yang menjadikan mereka stres, padahal mungkin ada beberapa cara lagi untuk menemukan jalan keluarnya. Misalkan gini, jadi saya menekankan kepada anak juga orang tua tidak terlalu menekankan anak ketika pembelajaran. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu jalan keluar supaya anak tidak stres. Misalkan dalam pembelajaran beberapa menit didampingi oleh orang tua. Nah,
saya beri jangka waktu atau jeda waktu anak untuk melakukan aktivitas lain supaya anak tidak jenuh dalam pembelajaran tersebut. Mungkin salah satunya untuk jalan keluar stres ya, seperti itu untuk pembelajaran. Nah, untuk saat ini apakah ada orang tua atau siswa langsung japri ke Bapak mengenai tingkat kestresan, Pak saya jenuh dengan pembelajaran ini, apakah sudah ada apa belum untuk Nah, sampai ini? sampai saat ini mungkin untuk pembelajaran atau materi yang saya sampaikan tidak sampai anak jenuh. Karena menggunakan beberapa metode juga, ada Berarti video tidak pembelajaran monoton. juga, iya, ada video pembelajaran juga ya. Sengaja saya karena tingkat anak-anak itu kan masih pemikirannya masih ya untuk anak-anak. Iya. Selain mereka untuk belajar, mereka juga untuk bermain, tugasnya, kewajibannya. Nah, jadi mungkin sampai saat ini belum ada, tetapi yang menjadi stres itu orang tua, balik lagi ke orang tua. Balik lagi ke orang Iya, tuanya, untuk ya. anak pembelajaran alhamdulillah lancar saja, tetapi ya untuk orang tuanya yang mengajarkan seperti itu mungkin kesulitannya, dan tingkat stres orang tua lebih berat daripada anaknya. Iya. Oke, baik Pak Rizky. Apa ada hal yang mau disampaikan lagi mengenai keluh kesah dalam masa pandemi ini pembelajarannya? Ya, mungkin saya mewakili tenaga pendidik yang lain. Ya, kalau bisa ya secepatnya kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, itu pun ya memang kalau kondisinya memungkinkan. Karena mungkin ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk wilayah-wilayah tertentu itu melakukan kegiatan langsung. Nah, tapi sampai saat ini ya mungkin kita juga belajar dari COVID, karena salah satu dari Menteri Pendidikan itu belajar dari COVID. Iya, belajar dari COVID. Nah, kita banyak memahami belajar dari COVID ya, mungkin keluh kesahnya itu salah satunya pada saat pembelajaran tenaga pendidik itu harus cari terobosan baru setiap harinya. Ide-idenya. Iya, ide-ide baru supaya pembelajaran harus disampaikan tetapi anak tidak jenuh, tidak monoton juga, harus seperti apa. Karena untuk metode pembelajaran kita ketika penyampaian, kalau kita mengirimkan tugas suruh anak nulis di rumah dan di sekolah itu berbeda. Iya, berbeda. Nah, jadi salah satu terobosannya kita selain menggunakan voice note juga kita menjelaskan. Setelah itu nanti ada lewat video pembelajaran menggunakan animasi tertentu. Itu untuk jadi itu untuk memicu anak supaya bisa belajar. Jadi mungkin tingkat anak-anak itu untuk pembelajaran lebih suka ketika kita menggunakan ilustrasi atau animasi tersebut. Oh, jadi dalam pembelajaran ini Bapak juga menggunakan animasi, bukan hanya voice note, WA group, video. Kalau video pembelajaran mengajar itu ada? Iya, video pembelajaran termasuk rekaman itu ada juga. Ya, karena setiap harinya berbeda. Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak Rizky telah Sama-sama melakukan konseling individu. Nah, untuk selanjutnya apakah akan melakukan konseling lagi apa tidak? Mungkin cukup. 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 Terima kasih Bapak Rizky, semoga sehat selalu. Amin. Baiklah, itulah konseling individu yang telah dilaksanakan. Mungkin masih banyak lagi kesalahan dalam tahap-tahapan pelaksanaan. Itu saja yang saya dapat praktekkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.